Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris kita hanya dalam 5 menit. Kesempatan sebelumnya, saya telah memberikan tips bagaimana cara untuk menyapa dalam bahasa Inggris. Kita menggunakan frasa-frasa seperti hi dan hello. Kita juga belajar menggunakan frasa nice to meet you untuk memberikan apresiasi kepada orang yang baru kita temui. Nah, lalu kita juga telah mempelajari bagaimana cara untuk menanyakan asal seseorang itu menggunakan frasa where are you from. Jika kita ingin mendapatkan tempat yang lebih spesifik dari mana seseorang itu tinggal, kita bisa menggunakan frasa where in. Contohnya orang itu dari Jakarta, kita mau tahu Jakarta mana, kita bisa bertanya where in Jakarta. Nanti dijawab North Jakarta, South Jakarta, Kelapa Gading, Sunter, Kemang, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk mendeskripsikan tempat tinggal yang berupa wilayah. Ya. Di sini saya punya 4 poin. Yang pertama, jika kita ingin menjelaskan di mana tempat tinggal kita bisa memberikan informasi mengenai letak geografis wilayah kita. Contohnya, dekat gunung atau pantai atau landmark yang lainnya. Kemudian yang pada poin kedua, kita punya kegiatan penduduknya. Umumnya penduduk di daerah kita itu bermata pencaharian sebagai apa, berkegiatan bagaimana, itu bisa kita jelaskan dalam mendeskripsikan tempat tinggal kita. Di sini kita punya contoh untuk poin 1 dan 2, yaitu untuk para pemula. Kalau misalkan kalian tidak bisa membuat kalimat yang panjang, buatlah kalimat pendek hanya menggunakan letak geografis wilayah dan juga kegiatan penduduknya. Saya akan beri contoh di sini. I live in, for example, Bandung. Misalnya kita memberikan tidak tahu gunung, tidak tahu pantai, kita juga bisa memberikan informasi tambahan di mana tempat tersebut terletak. It's in West Java. Kemudian kita tambahkan poin yang kedua, kegiatan para penduduknya. People in my hometown usually work in an office. Karena orang-orang rata-rata di daerah saya itu pada bekerja di kantor. Atau kalau kita mau ganti, kalau misalkan mereka petani, kita bisa ganti dengan people in my hometown usually work in a farm. See? Jadi kalian sudah memiliki 2 buah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tempat tinggal kalian. Jika kita ingin menambahkan informasi, kita bisa lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu menambahkan tentang sesuatu yang hanya dimiliki daerah tersebut. Kita bisa menggunakan there is atau there are, kalau lebih dari satu. There is something. Karena saya berasal dari Bandung, maka saya akan mengatakan bahwa there is a famous building called Gedung Sate. Lihat, hanya dengan 3 poin ini kita sudah bisa mendeskripsikan tempat tinggal kita dengan baik. I live in Bandung. It's in West Java. People in my hometown usually work in a farm. There is a famous building called Gedung Sate. Informasinya menjadi lebih panjang dan detail. Tapi kalau kalian ingin menambahkan informasi yang lebih banyak lagi, kita bisa menambahkan poin keempat, yaitu sesuatu yang dapat dilakukan seseorang ketika berkunjung. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh lengkap bagaimana cara untuk mendeskripsikan tempat tinggal kita menggunakan kalimat. Contohnya, saya sudah pindah ke Pare, kampung Inggris ya. Jadi saya bisa bilang, I live in Pare. It's about 35 minutes from Kelud Mountain. People in Pare usually work in a farm or in a rice field. There are more than 50 courses in Pare: English, Arabic, Chinese, and other language courses. Some people visit Pare because they want to improve their foreign languages, but few of them just stop by while visiting Kelud Mountain. Gitu ya. Boleh saja memberikan informasi-informasi yang lain menggunakan kosakata yang kalian tahu, tidak masalah, tidak ada yang salah dalam berbicara. Kecuali kata-kata itu menyinggung orang lain, maka itu berbicara yang tidak benar. Kita bedah di sini, I live in Pare. Di sini sudah jelas kita tadi menggunakan poin yang pertama. It's about 35 minutes from Kelud Mountain.
letak geografisnya. Kemudian, people in Paris usually work in a farm or in a rice field. Jelas sekali, saya memberikan contoh kegiatan atau mata pencarian yang dilakukan oleh orang-orang di Paris. Kemudian saya akan memberikan informasi tentang hal yang hanya ada di tempat ini. There are more than 50 courses in Paris. English, Arabic, Chinese, and other language courses. Ada kursusan bahasa di Paris itu. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa yang lain lebih dari 50 kursus. Itu adalah informasi tambahan. Kemudian saya akan memberikan informasi yang lebih lagi untuk menjelaskan apa yang orang lakukan di tempat tinggal saya jika mereka berkunjung. Orang-orang berkunjung ke Paris karena mereka ingin meningkatkan keterampilan bahasa asing mereka, tapi beberapa dari mereka hanya mampir setelah mengunjungi Gunung Kelud. Ya, jadi di sini kita menggunakan poin yang pertama, kemudian ada poin yang kedua, kemudian di sini kita punya poin yang ketiga dan poin yang keempat. Bagaimana mudahnya kita mendeskripsikan tempat tinggal kita menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi kalian jika ingin praktek di rumah, jangan langsung berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara untuk menyusun kalimatnya, ya. Jadi kalau seperti ini, informasinya tidak carut-marut, tidak lompat-lompat, tapi informasinya mengalir dengan indah sehingga keterampilan berbicara kalian akan terdengar menjadi advance. Berbicara adalah seni. Jangan asal bicara, ya. Dan mau praktek silahkan tulis di kolom komentar. Belajar bahasa Inggris itu tidak harus muluk-muluk langsung banyak, langsung bisa. Sedikit-sedikit saja, ya. Jika kalian belajar bahasa Inggris 1 kalimat 1 hari, kita tambahkan 1 kalimat di hari berikutnya, dalam 30 hari at least kalian punya 30 kalimat. Semalas-malasnya mungkin kalian punya 15 kalimat. Lihat, paragraf saya hanya terdiri dari 4 kalimat. Kalimat yang pertama menunjukkan di mana letak geografis tempat saya tinggal. Kalimat kedua menunjukkan bagaimana orang-orang di daerah saya berkegiatan. Kemudian kalimat yang ketiga, apa yang terdapat di tempat saya. Kemudian kalimat yang keempat, apa yang orang lakukan jika mereka berkunjung ke tempat saya. Jadi kembangkan pola pikir kalian baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan baik agar keterampilan speaking kalian dalam bahasa Inggris juga menjadi lebih baik. That's all from me for today. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kalian ingin praktek, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan malu, jangan ragu. Belajar itu akan membuat kesalahan. I did a lot of mistake. That's okay. That's part of learning. Ya, tulis di kolom komentar jika kalian ingin mendapatkan feedback dari saya. Tidak perlu fokus pada grammar, tulis saja menggunakan vocab yang kalian tahu, buatlah kalimat yang indah. Ya, ciao.